Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Kedaung, Ibu Hajah Yeni Suryani SPD MM. Yang terhormat para Wakasek SMPN Negeri 1 Kedaung. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SMPN Negeri 1 Kedaung, wabil khusus Ibu-ibu Bapak Guru yang hari ini hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan memperoleh berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berkumpulnya kita di sini, Ibu Bapak Guru, adalah dalam rangka diseminasi budaya positif CGP ya, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Kedaung, yang insya Allah hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ira Hernawati SPD selaku guru SMP Negeri 1 Kedaung. Semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat, dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bu Ira. Baik, terima kasih Bu Mira atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menjadi pembicara di depan Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit memaparkan tentang tugas saya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya kurang semangat ya. Akan saya bacakan pantun dulu ya Bapak Ibu supaya semangat. Masih semangat kan hari ini? Masih. Oke. Ibu Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu bibirnya lebar. Ikan hiu bibirnya lebar. How are you? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Oke, saya akan mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu, yang pertama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedaung, Ibu Hajah Yeni Suryani SPDMM. Yang saya hormati Wakasek Kurikulum Ibu Mariam SPD. Yang saya cintai dan saya banggakan, juga saya hormati rekan-rekan guru, para pengajar SMPN Negeri 1 Kedaung, Bapak Ibu hebat di sini. Tentunya terlebih dahulu saya ingin menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas
waktu yang telah diluangkan di acara ini kepada saya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 11 SMPN 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tujuan dari diseminasi ini memang dari pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk men-sharing, memaparkan tentang budaya positif. Namun besar harapan saya setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya, kemudian bisa kita terapkan di sekolah kita dalam rangka untuk mewujudkan visi sekolah kita. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Oke, sebelum memulai saya izinkan dulu mau membacakan pantulan. Di atas kusen ada buah durian. Masak tahu dicampur nasi. Untuk Bapak Ibu yang paling keren, izinkan saya memulai diseminasi. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya calon guru penggerak angkatan 11 di hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 akan men-sharing, memaparkan tentang budaya disiplin positif. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membuat kesepakatan forum diskusi diseminasi ini ya. Nah, ini harus kita sepakati bersama. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk menjadi pendengar yang baik. Punten ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Ketiga, kita saling menghargai siapapun. Yang keempat, boleh makan dan minum dengan tertib. Kemudian yang kelima, jangan lupa membuang sampahnya pada tempatnya. Kemudian yang keenam adalah izin saat hendak keluar kelas. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, next ya. Kita mulai. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dulu ke Bapak Ibu semuanya. Silakan dijawab sama-sama ya. Oke. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Bagaimana? Nah, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Oke. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Tidak. Bagaimana? Tidak atau setuju? Ada yang tidak, ada yang setuju. Oke. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju apabila guru harus mampu memberikan solusi? Guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak? Ada yang setuju? Coba yang setuju mana? Oh, 50-50. Masih ragu ya? Oke. Yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju apabila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Kondisional ya, antara setuju dan tidak ya, seperti itu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, jawaban-jawaban dari Bapak Ibu itu ada ya, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Mudah-mudahan nih setelah mendengarkan pemaparan diseminasi saya ini, nanti Bapak Ibu menemukan jawaban yang lebih tepat dan meyakinkan gitu ya. Oke. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Nah, kita kan pertama mau tentang budaya positif ya. Apa itu budaya positif?
Silakan, siapa yang mau membacakan? Gurito. Ya, oke. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebijakan, yaitu kebajikan, yaitu keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oke, terima kasih Gurito. Tepat sekali ya, bahwa budaya positif nah adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yaitu adalah berkaitan dengan positif mindset ya, pola pikir kita yang positif itu akan dengan positif mindset berarti kita juga berperilaku yang positif ya. Oke, berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu, konsep-konsep inti yang akan saya paparkan pada diseminasi kali ini adalah untuk menciptakan budaya positif ya. Jadi konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Pertama kita akan membahas tentang disiplin positif ya. Yang kedua kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga kita akan membahas tentang keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima kita akan membahas tentang posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dari keenam konsep inti ini mana yang sudah Ibu Bapak pahami? Disiplin positif. Oke, Pak Rija bisa memberikan pendapat. Nah, Pak Rija sedikitnya sudah memahami ya tentang disiplin positif. Bolehkah memaparkan sedikit tentang apa itu disiplin positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menjawab tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, oleh guru atau seluruh sekolah yang terkait dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa memberikan dampak kepada siswa positif. Contohnya seperti datang tepat waktu siswa atau membersihkan tiket dulu sebelum masuk. Itu juga bisa disiplin positif. Betul sekali ya. Sudah Pak Rija? Sudah segitu aja dari saya. Terima kasih Pak Rija atas pemaparan tentang disiplin positif. Ya betul sekali ya apa yang Pak Rija paparkan tadi. Jadi disiplin positif itu intinya mungkin apa? Kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan dampak positif kepada semua warga di sekolah gitu ya. Nanti kita akan lebih dijabarkan ya tentang disiplin positif itu apa gitu ya. Kemudian yang paling disukai nih mana nih dari keenam konsep inti ini? Tadi kan yang paling lebih dipahami tentang disiplin positifnya. Ada? Segitiga restitusi sudah paham? Oke, mari kita cek ya berikutnya. Nah, yuk kita bermain dulu menggenggam tangan ya. Oke semuanya, Bapak Ibu saling berhadapan dengan temannya. Aturan mainnya, kita akan melakukan kegiatan buka atau tutup genggaman tangan ya. Oke, sekarang Bapak Ibu menggenggam salah satu tangannya, boleh tangan kiri atau kanan, dan membayangkan di genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sebuah benda yang berharga ya, ada sebuah benda yang berharga di dalam genggaman tangan ibu atau bapak ya. Kemudian barang itu begitu penting dan berharga gitu ya. Jadi pengen disimpan, digenggam gitu ya, dipertahankan gitu ya, silakan. Namun teman yang sebelahnya itu harus membujuk dan merayunya agar temannya mau membukanya. Silakan.
usaha semaksimal mungkin supaya temannya mau membuka tangannya atau genggamannya. Silakan. Silakan dirayu. Ayolah, bukalah please. Ayolah, buka tangannya. Buka dirayu dengan segala cara. Ayo, dirayu dengan segala cara. Nanti gantian. Silakan bergantian. Silakan bergantian. Siap Bapak Ibu? Oke, baiklah. Dari percobaan yang sudah dilakukan barusan nih, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mau membuka genggaman tangannya ketika temannya membujuk atau merayu untuk membukanya? Oh, karena berharga. Mungkin tidak Bapak Ibu membukanya. Mungkin apa tidak? Ada yang mungkin, ada yang tetap pendirian ya. Oke nih, begini ya Bapak Ibu. Kita mau menggenggam tetap pada pendirian atau membukanya itu menurut Bapak Ibu itu tergantung dari kontrol diri kita sendiri atau terpengaruh oleh bujukan atau rayuan teman kita. Ya itu, ya. Jadi inilah yang akan, ya. Jadi beda-beda orang itu beda-beda kontrolnya ya. Ada yang mau membukanya, ada yang tetap pada pendiriannya. Tetap mau itu membuka atau tetap pada pendirian itu yang mengendalikan siapa? Kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, jadi controlling itu ada pada diri kita. Oke. Nah, mengenai ini kontrol diri itu, nah ini akan saya kaitkan dengan disiplin positif. Ya, akan saya kaitkan dengan disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu berpikirnya apa? Aturan, apalagi ketertiban, hukuman? Iya, nah itu. Nah, jadi sering saya mendengar bahwa ada aturan itu untuk dilanggar. Sering nggak Bapak Ibu mendengar seperti itu? Maksudnya apa ya? Ya, kalau yang berprinsip seperti itu, dia melaksanakan aturan itu karena ada motivasi. Hanya tergantung dari motivasi ekstrinsik saja, ya. Karena dia berpikiran bahwa aturan itu untuk dilanggar, gitu. Berarti dia melaksanakan aturan itu tidak muncul dari motivasi intrinsiknya, tapi muncul oleh motivasi ekstrinsik, ya. Karena bakal dihukum, karena takut didenda seperti itu. Jadi dia melaksanakan aturan. Tapi sekali mungkin terbesit, udahlah dilanggar aja, gitu kan. Itu berarti menunjukkan tidak ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Oke. Nah, salah satu, jadi gini, disiplin positif itu merupakan hal yang akan diterapkan di sekolah kita ya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya. Berikut ini adalah paparan Dr. William Glazer untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini akan diluruskan ya. Oke. Yang pertama, pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glazer, yaitu
yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa gurulah yang mengontrol siswa, tapi pada kenyataannya siswa sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Ya. Saat kita memberikan aturan dan siswa itu mengikuti aturan kita, mungkin hanya maksudnya gini, siswa itu hanya takut saja kepada kita. Jadi dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru, tapi tidak sepenuhnya bisa mengontrol siswa karena kontrol itu tergantung dari dirinya sendiri. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu contohnya apa ya? Misalnya untuk mendisiplinkan siswa, kita misalnya supaya tugasnya dikerjakan dikasih penghargaan atau imbalan. Nah, itu kan salah satu penguatan positif. Dinilai efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata bujukan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu hanyalah sebuah bujukan, jadi tidak efektif. Kalau kita mendisiplinkan siswa dengan cara selalu memberikan penghargaan, itu tidak efektif. Ya, jadi sebenarnya ini sebuah ilusi hanya untuk membujuk, mempengaruhi agar siswa mengulangi perilaku tertentu, misalkan yaitu mengerjakan PR, rajin gitu ya, tepat waktu. Tapi siswa itu mau melakukan hal itu karena bujukan itu, ya. Oke. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini diterangkan bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid pada identitas gagal, ya. Ada yang mau menjelaskan? Barangkali menguatkan ilusi bahwa kritik merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik siswa, kita akan mendisiplinkan siswa, tujuannya kan. Nah, tapi siswa melanggar aturan kita kritik supaya lebih baik sih, tujuannya seperti itu ya. Kemudian sekali mungkin kamu sih, jadi gara-gara Aji misalnya, jadi pelajaran kita terhambat nih teman-teman kita. Nah, dianggapnya efektif, nanti kedepannya nggak boleh gitu ya Aji, supaya teman-temannya tidak rugi oleh perlakuan Aji misalnya gitu. Nah, itu tidak efektif ya, menyalahkan atau mengkritik membuat orang merasa bersalah. Oke. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Misalnya, orang dewasa itu diibaratkan guru mungkin ya, memiliki hak untuk memaksa. Jadi, pokoknya ibu nggak mau tahu, ya. Ibu nggak mau tahu tugas proyek ini harus selesai dalam 1 minggu misalnya gitu ya. Itu kan memaksa ya, sepertinya memaksa. Tapi ada solusi lain mungkin untuk membuat siswa tetap mengerjakan tugas pada waktunya, tapi dengan cara yang lain, tidak memaksa seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang orang dewasa memiliki sepenuhnya untuk memaksa siswa atau murid ya, seperti itu. Nah, ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, realitasnya, kebutuhan kita itu sama. Padahal realitasnya kebutuhan kita itu berbeda dalam teori kontrol. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya.
konsepsi yang kita luruskan ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Oke, berikutnya. Nah, kita akan ke konsep inti yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Mohon maaf barusan dan ini ya. Jadi tentang tadi itu apa yang sebelumnya itu teori kontrol, Bapak Ibu sudah paham dengan miskonsepsi yang sudah tadi dijelaskan oleh dengan teori pada pergeseran paradigma William Blazer ya. Nah sekarang ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tadi Pak Rijal sudah sedikit menyentil ya atau menerangkan tentang disiplin positif. Saya akan paparkan lagi. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, harus disiplin positif itu tumbuh atas kesadaran diri sendiri. Oke. Nah, sekarang tadi disiplin positif itu berarti mengandung atau mewujudkan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Semuanya tertuju kepada dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Oke, saya mau tanya nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Ada yang tahu? Disiplin positif. Ya, apa? Disiplin. Terus komitmen, kesopanan, tanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang yang di profil pelajar Pancasila ada apa saja? Beriman. Nah, dinyanyikan aja ya, biar tidak ngantuk. Oke? Yuk. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau dinyanyikan itu nggak cepat lupa ya, selalu ingat ya. Oke, jadi ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Ini terkait sekali dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini harus diterapkan ya di sekolah kita. Ya, penjabaran dari disiplin positif tadi ya. Oke, nah sekarang yang kedua yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Nah, sebagai contoh, kita Bapak Ibu mempunyai tugas sebagai pendidik ya. Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya apa Bapak Ibu? Biar tidak dihukum. Oke, apalagi? Biar mendapatkan penghargaan? Bisa jadi. Apa Bapak Ibu karena tugas dan kewajiban menghargai diri sendiri? Oh iya, karena saya tugas dan kewajibannya sebagai guru. Otomatis saya menghargai diri saya dan profesi saya. Apa yang mana tuh? Tiga-tiganya ada, kadang-kadang ya. Oke, manusiawi lah. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik ya. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas itu
motivasinya katanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Ini adalah motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri, itu motivasi internal. Oke. Nah, oke. Terkait dengan motivasi, tadi disebutkan ada hukuman, ya, hukuman dan imbalan. Di sini ada tiga pernyataan, ya, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Secara real, contoh dari hukuman itu yang bagaimana? Misalnya, jadi hukuman itu tindakan yang tidak terencana, spontanitas, ya, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan berkata-kata kasar. Oke. Yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bersifat berencana. Sudah ada kesepakatan di awal, ya, sudah direncanakan. Ya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Yang ketiga yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi. Nah, ini cara-cara kita menangani permasalahan siswa, ya. Oke, biar tidak ngantuk, saya ingin Bapak Ibu memberikan contoh biar bisa membedakan apa itu hukuman, bagaimana konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jom, siapa yang mau? Hukuman contohnya siswa disuruh lari 10 menit ke lapangan karena terlambat ke sekolah. Ya, betul, ya. Kemudian untuk konsekuensi, siapa? Ibu Alifah, silakan. Untuk konsekuensi sendiri, misalkan kayak kalau misalkan ada kayak kesepakatan anak-anak itu kalau masalah tiket, misalkan kalau yang nggak tiket itu nanti seperti itu. Konsekuensinya kalau tidak tiket. Nah, kalau restitusi, bagaimana Ibu Mira? Saya coba mengambil dulu ya, restitusi itu jadi memberikan kesempatan kepada anak setelah mereka berbuat kesalahan ya misalkan datang terlambat nih ya, datang terlambat hari pertama sekali. Nah, nanti dikasih batas nih, kalau besok terlambat lagi baru nanti dikasih mungkin hukuman, tapi kalau besok dikasih kesempatan ternyata datangnya tidak terlambat, menunjukkan perubahan sikap yang positif, nah berarti si anak itu tidak diberikan hukuman. Jadi intinya memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul sekali, terima kasih. Semuanya tepuk tangan, hebat-hebat, hebat. Iya, gitu ya. Oke, saya akan paparkan sedikit ya. Nah, jadi hukuman itu contohnya, misalnya seorang murid bernama si Aji. Si Aji itu terlambat datang ke kelasnya Bu Devi, misalnya ya. Bu Devi marah, ya, langsung pada waktu itu memberikan hukuman, Aji kamu terlambat. Ya. Oh, Aji nggak datang. Oke Aji, supaya kamu kapok, ibu pukul kamu sana keliling lapangan 12 keliling. Itu kan udah menyangkut hukuman fisik. Kemudian dikata-katain misalnya, dasar ya malas bangunnya siang, itu kan kata-katanya yang kurang sopan, kurang baik. Jadi langsung tidak terencana gitu ya. Emang direncanakan Bu Devi mau marah ke Aji tuh tidak pernah. Refleksi spontan Bu. Oke, yang kedua konsekuensi. Nah, dalam suatu kelas mungkin
siswa udah ditulis konsekuensinya, yang misalkan di kelas tidak piket tadi didenda Rp5.000. Ketika si Aji tidak piket, ya harus berani menerima konsekuensinya, itu membayar denda. Apakah efektif? Hukuman apakah efektif untuk mendisiplinkan siswa? Nah, apakah konsekuensi juga efektif mendisiplinkan siswa? Nah, saya mau tanya Bu Devi pernah menghukum Aji misalnya keliling lapangan, kapok nggak Ajinya? Masih kesiangan nggak? Masih. Iya. Belum ada kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, Bu Arifah misalnya si Aji tidak piket, udah didenda Rp5.000. Mengulangi nggak si Aji tidak piket lagi? Tetap aja ya. Apalagi kalau Ajinya banyak uang ya. Bisa enteng namanya cetek gitu ya. Jadi mengulangi lagi ya, tidak piket. Oke. Nah, kalau restitusi. Nah, restitusi misalkan si Aji itu telah udah sama Bu Mira dipanggil. Aji ditanya ya, tidak langsung disalahan sama Bu Mira. Oke. Kenapa kamu terlambat? Nanti si Aji pasti ngomong alasan kenapa Aji terlambat. Dan setelah itu dibesarkan dulu hatinya. Jangan langsung dasar kamu tuh terlambat terus. Nah, ya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan Aji. Ibu pun mungkin pernah. Tapi apakah perilaku yang salah itu harus diulang Aji? Tidak. Kita katakan itu adalah perilaku yang tidak baik dan tidak boleh diulang misalnya gitu. Jadi menurut Aji supaya tidak kesiangan, apa nih? Misalkan tadi Aji permasalahannya karena bangunnya kesiangan Bu, malamnya sayanya main game, itu kan realitanya seperti itu. Berarti supaya tidak kesiangan, Aji tidak boleh main game terlalu larut malam. Nah, itu. Jadi tapi si Aji yang ngomongnya, jangan kita ya. Biarkan Aji yang menentukan mencari solusinya itu sendiri. Oke. Jadi yang lebih efektif yang mana ya? Restitusi. Kita coba ya. Atau udah ada ya, mungkin ada yang seperti itu ya? Oh belum. Nggak enggak. Iya, oke. Sudah tapi nggak enggak. Ya. Bismillah. Nah, kita mulai kuis ya. Mencoba untuk kuis nih. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ingat-ingat ya. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Ada sebab, ada lari keliling lapangan karena terlambat. Nah ini udah ke fisik nih. Berarti termasuk hukuman. Apakah Bapak Ibu pernah menghukum? Pernah menghukum? Coba refleksi diri sendiri nih. Refleksikan diri sendiri. Apa yang cara Bapak Ibu untuk mendisiplinkan siswa itu? Apakah dengan cara hukuman, konsekuensi, atau restitusi nih? Ngaku. Lebih banyak konsekuensi. Ya, saya percaya Bapak Ibu tidak semena-mena terhadap murid. Oke, ya. Next berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang. Kalau kita menghukum dengan penghargaan, maksudnya gimana ya? Selalu memberikan penghargaan ya kepada siswa ya. Mendisiplinkan siswa dengan selalu memberikan penghargaan. Ini itu adalah penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika siswa tidak dikasih penghargaan, mungkin moodnya jadi berbeda. Sekalipun kita berbeda, tidak ceria atau marah-marah gitu ya, karena tidak dikasih hadiah misalnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, kurang tepat ya. Penghargaan mengurangi kualitas. Ya. Jadi anaknya tidak mandiri.
hanya keterpaksaan untuk mendapatkan suatu penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas, tidak kreatif anaknya. Ya, kenapa tidak kreatif? Karena tergantung, mungkin ibu pengen seperti apa nih tugasnya, jadi tidak mau mengeksplor kreativitasnya sendiri. Penghargaan itu sebenarnya menghukum katanya, jadi menghukum itu maksudnya menutup kreativitasnya mungkin ya. Oke. Motivasi dari dalam dirinya kurang hasilnya ya. Jadi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Oke. Nah sekarang ke yang berikutnya ya, konsep inti berikutnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa nih? Ayo ibu, kenapa enggak peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu sifatnya satu arah dibuat oleh guru itu sendiri. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya atas kesepakatan bersama dengan siswa. Yes, betul. Exactly right. Ya, oke. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan bersama oleh guru dan murid. Ya, jadi yakin nih bahwa misalnya dibuat suatu keyakinan, sepakat? Sepakat. Ya. Kalau jadi dua arah itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan kelas itu hanya satu arah, hanya keinginannya guru saja, tidak mempertimbangkan pendapat atau keinginan dari murid. Tapi saya sering lihat nih di kelas peraturan kelas misalnya itu. Nah, jadi mulai hari ini harusnya keyakinan kelas. Kalau misalkan dibuatnya oleh guru sendiri, berarti itu adalah peraturan kelas, tidak ada komunikasi dua arah. Kalau keyakinan kelas atas kesepakatan bersama. Tapi tadi saya lihat beneran, ya peraturan kelas. Nah ini miskonsepsi yang perlu kita luruskan. Ya, jadi jangan peraturan ya, tapi keyakinan kelas. Oke, next. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keamanan, keselamatan, ya betul. Oke, aturan ya, disiplin ya. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Selain itu aturan juga harus dijadikan sebagai motivasi intrinsik dari dalam diri kita ya. Kalau misalkan kita tidak di helm bagaimana? Jangan di helm itu motivasinya karena takut ditilang gitu ya. Kemudian kita juga memakai masker dan mencuci tangan itu karena disuruh, karena aturan, tapi ada. Jadi keperluan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri gitu ya. Keamanan penggunaan masker itu mencuci tangan juga untuk kebersihan gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita praktekkan saja ya Bapak Ibu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di kelas kita ya. Oke. Silakan yang pertama. Misalkan contohnya saya mohon izin sebagai gurunya Bapak Ibu ya, bukan guru beneran ya. Ibaratnya di kelas 9C misalnya. Oke anak-anak, silahkan kalian mencurahkan ide atau pendapatnya tentang peraturan yang akan kita sepakati dan akan ditaati oleh semua warga kelas 9C ini. Apa saja? Keinginan kalian tuh apa nih peraturannya di kelas kita? Ya, silakan ditulis. Yuk, mulai. Oke. Nanti kalau yang sudah ditempelkan di sini ya. Oke, dijajarkan satu arah saja. Terima kasih. Ya, selanjutnya.
Sekarang, tidak boleh main HP saat KBM. Termasuknya kemana? Komitmen. Tidak bolehnya kita ganti dengan kata menggunakan HP bisa sesuai instruksi guru. Misalnya gitu ya, menggunakan HP sesuai instruksi guru. Nah, gitu aja. Berkata sopan dan berperilaku baik terhadap semua orang. Yang mana nih? Kesopanan. Oke. Tidak berkata kasar. Kesopanan. Jadi tidak ada, berarti udah gini aja. Berkata ya, berkata sopan. Udah ada ya di sini ya? Oke. Tidak boleh mengejek teman. Saling menghargai. Jadi katanya apa nih? Saling menghormati, menghormati dan menghargai. Oke. Dah apa aja gitu ya. Oke. Kemudian dilarang terlambat. Disiplin. Berarti katanya datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh saling mengejek dengan teman. Saling menghargai. Berarti apa di sininya? Sama aja. Ya, oke. Kita gitu ya, menampung kemudian diklasifikasikan dengan nilai-nilai kebajikan ya. Menghargai pendapat setiap orang. Saling menghargai. Ini udah sesuai ya? Menghargai. Oke. Berkata baik dan sopan. Sopan. Nah, oke. Kemudian bertutur kata yang baik dan sopan, sama ada di sini. Oke. Nah, ini udah sepakat ya. Kedisiplinannya disiplin, berarti datang tepat waktu. Kesopanan, berkata sopan, berperilaku baik terhadap semua orang. Tanggung jawab, ini tentang kebersihan nih. Buanglah sampah pada tempatnya. Komitmen, menggunakan HP sesuai instruksi guru. Saling menghargai, tidak boleh memuji. Jadi dalam membuat keyakinan kelas harus ada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, itu paham Bapak Ibu? Jadi ketika mau membuat keyakinan kelas kita, tahapannya seperti ini dan harus menggunakan kata-kata kebajikan universal. Oke, nanti ditandatangani, jangan lupa ditandatangani oleh seluruh siswa, disepakati, kemudian ditempel di dinding kelas. Oke, paham ya? Oke, semua izin diangkat dulu ya. Berikutnya, ya. Sekarang ke materi berikutnya, yaitu konsep inti 5 posisi kontrol guru. Ya, konsep inti dari budaya positif yaitu 5 posisi pengontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai pemantau. Yang keempat, guru sebagai manajer. Dan yang kelima, guru sebagai pengamat. Yang lebih sering Bapak Ibu lakukan posisi yang mana? Pemantau. Sudah tahu pemantau yang bagaimana, Bu? Memperhatikan siswa, misalkan kebiasaannya, misalkan seorang siswa seringkali datang terlambat. Jadi kita memperhatikan alasan-alasan, diawasi, memperhatikan, oh ini anak terlambat terus gitu kan. Dikasih sanksi nggak, Bu? Dipantau itu dikasih sanksi tidak? Selama memantau itu? Hanya memantau dan ditanyakan alasannya. Nggak sanksi sih. Itu yang pernah saya. Alasannya, misalkan kenapa datang terlambat, misalkan
saya lebih seringnya ke sebagai teman. Oh, bestie. Iya. Gimana tuh memposisikan kita? Jadi biar gurunya agak canggung sama gurunya. Apalagi matematika biasanya katanya gurunya killer gitu. Oh, Iya, jadi sebisa mungkin ramah. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Baik, saya akan memaparkan satu persatu ya teori-teorinya. Oke. Nah, ini adalah contoh video posisi kontrol. Naran! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Jadi malah-malah gitu ya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tuh, dihukum Bu Devi. Sama aja ya. Naran, Kecil lagi. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, Ibu, teman. Naran! Hai, bestie. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Bikin senang ibu. Ya sudah sana. Demi ibu. Ibu beresin urusan absen kamu. Lakukan demi ibu. Kamu ini ada-ada saja. Iya. Itu ya kalau sama teman. Nih Bu Haji, monitoring ya, memantau Bu Haji. Naran! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Tidak dilepas begitu saja, berarti ya. Langsung ya. Ini posisi apa ya? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Selesai. Ya, Bapak Ibu, dari keempat atau kelima ya? Kelima posisi kontrol guru itu yang paling mengena, yang paling baik diterapkan di sekolah itu yang mana kira-kira? Manajer. Oke. Saya pengen tahu tadi perbedaan posisi kontrol, manajer dan pemantau itu apa ya? Ada yang mau memaparkan? Bu Devi, halo. Perbedaan posisi kontrol, manajer dan pemantau. Kalau memantau itu anak belum bisa mengambil solusinya. Kalau manajer itu anak sendiri yang mengambil solusinya, menemukan solusi tersebut. Iya betul. Betul. Nah sekarang Kalau posisi kontrol penghukum dengan pembuat rasa bersalah, apa bedanya? Ayo, ibu yang cantik, barangkali mau memaparkan. Mungkin kalau penghukum itu secara langsung ya, langsung ke fisiknya, kayak langsung diberikan ngejas gitu. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, siswa merasa rendah diri. Dan Karena merasa disalahkan. ya, Jadi sebaiknya yang mana nih Bapak Ibu? Manajer. Kalau manajer itu bagaimana tadi? Ditanya dulu salahnya apa, kemudian anak memberikan solusi terhadap kesalahannya, ya. Sip, mantap Bu Dewi ya. Nanti gaji seperti itu ya Bu Dewi ya. Oke. Oke, nah saya akan jelaskan nih yang bagaimana penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Kalau penghukum itu boleh, silakan. Motivasi pemberian penghargaan kepada siswa ya. Apa tadi itu ada apa? Materi enggak yang coba di flash dulu, di review dulu, di kebelakangnya dulu Bu Ira. Saya ada pertanyaan.
Lagi ke belakang. Bukan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apakah pada biasanya zaman dulu nih ya, oleh kelas itu di penghujung akhir tahun biasanya memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, ranking 1, ranking 2, ranking 3, tidak besar. Nah itu pertanyaan saya itu tepat tidak dengan dihukum oleh penghargaan ini? Iya, diberikan Pertanyaan Debbie itu kita pada waktu dulu pernah memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi ya. Oke. Nah kalau di sini katanya dihukum oleh penghargaan. Ada yang mau menjawab barangkali sebelum saya? Ya, Bu Alifa ada yang mau menjawab pertanyaan Debbie atau Bu Mira? Saya coba jawab ya, barangkali Saya keluarkan. saya juga mengalami hal yang sama ya, itu pengalaman pribadi waktu ngajar di SD. Jadi saya memberikan niatnya kenang-kenangan ke anak-anak. Kalau saya itu peringkat 5 yang masuk peringkat 5, saya berikan kenang-kenangan dan apresiasi hadiah. Dan tingkatannya pun berbeda-beda. Tujuannya untuk apa? Pertama sebagai kenang-kenangan karena setahun sekali. Kedua sebagai bentuk apresiasi penghargaan atas prestasi belajar mereka gitu. Jadi tidak ada niat untuk membuat mereka jadi tergantung karena ini bersifatnya setahun sekali terakhir perpisahan gitu. Tidak dalam KBM sering ngasih hadiah, tidak seperti itu. Kalau menurut saya sih wajar ya. Tapi barangkali ada pendapat yang berbeda, boleh silakan. Baik, Terima kasih. mohon izin ya. Mohon maaf juga kalau jawaban saya kurang tepat gitu ya. Jadi maksudnya begini ya. Ini kan cara proses kita mendisiplinkan siswa ya. Setiap ada hal yang kita inginkan kepada siswa supaya siswa itu mau melakukan apa yang kita inginkan, kita selalu memberikan penghargaan. Mungkin maksudnya di situ yang sering. Tapi kalau bentuk penghargaan misalnya hanya untuk kenang-kenangan setahun sekali atau motivasi, itu tidak apa-apa, sah-sah aja. Hanya bentuk apresiasi kita kepada siswa yang berprestasi, ya kan? Kita juga kan hidup itu beribadah pasti ada ganjaran atau pahalanya gitu, seperti itu. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah jadi penghargaan yang selalu dilakukan terus-menerus gitu. Jadi otomatis siswa itu merasa tergantung oleh penghargaan tersebut. Setiap kita keinginan, saya pengen anak itu bisa membaca misalnya, supaya anak itu rajin mau membaca, kita selalu kasih reward atau penghargaan. Terus anak mau menulis atau berhitung, kita kasih lagi penghargaan. Itu mungkin berulang-ulang seperti itu tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa. Mungkin seperti itu Bu Dewi jawaban dari saya. Cukup? Oke, terima kasih sama-sama. Ya, tadi sampai mana? Mana ya? Menghukum. Nah, contohnya menghardik, menunjuk, bertolak pinggang, membentak, hukuman fisik dan verbal. Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Membuat rasa bersalah, suara sih lembut tapi menyalahkan siswa gitu. Jadi nyindir gitu ya. Lemah lembut tapi kata-katanya menohok gitu ya, menyelekit gitu ya. Guru menyatakan kesalahan kepada murid dan menganggapnya guru itu menderita gara-gara kamu nih. Ibu ditegur kepala sekolah, ibu suruh kompisit sama Bu Maryam gara-gara Aji terus. Itu menyalahkan si Aji itu Bu Dewi ya. Oke, dampaknya membuat murid merasa bersalah dan menuntut diri dan menarik diri. Teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi ada dampaknya, murid bergantung pada satu orang dan murid tidak
Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Aji jangan lupa istirahat, ketemu ibu. Nah, gitu ya, itu kali seperti itu. Dampaknya anak itu menghitung atau ada hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian manajer, suara netral, pencipta identitas positif berhasil, mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah tadi, kenapa terlambat? Ya kan? Tahu nggak aturan sekolah ini? Harusnya jam berapa? Lambat ya, kenapa bisa terlambat? Kan? Kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Nah, tadi kan katanya terlambat itu karena tidak dibangunkan ibunya. Adakah solusi lain selain tergantung untuk dibangunkan oleh ibunya saja? Itu memasang alat. Tapi si anak sendiri ya yang bergerak untuk memasang alat atau memberikan solusi. Nampaknya murid mandiri, murid bisa memecahkan masalahnya sendiri. Oke. Nah, ini jelas nggak sih? Oh, betul sih, lebih jelas ya. Gak bisa ya? Berikutnya ada. Oke, yang budaya positif yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu hal sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, oke. Nah, contoh kasusnya. Belum ya, kuis dulu. Oke. Nah, ini apakah termasuk kebutuhan dasar yang mana nih? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Puas nih. Berarti kebutuhan yang terpenuhi kesenangan. Kebutuhan dasar yang terpenuhi kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Akhirnya terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Kasih sayang. Kasih sayang. Ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Oke, nah kasus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, kalau situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa coba alasannya? Berarti ini terkait dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Doni. Nah, yang pertama, kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup. Doni terpenuhi nggak kebutuhan dasar bertahan hidupnya? Oh iya, Bu Alika, silakan. Ibu ada ya. Oke, silakan. Yang bertahan hidup ya, Bu ya? Ya. Jadi hal yang pertama harus dilakukan itu tanya dulu ke Doninya. Kenapa Doni sering
cuma cari perhatian, berarti itu dia namanya untuk kesenangan sama ras ya kasih sayang. Jadi misalnya gini ya, namanya jadi ya. Misalnya Doni itu mencari perhatian, merebut makanan temannya. Nanti temannya itu mungkin laporan ke wali kelasnya, ya. Wali kelasnya bilang ke orang tuanya. Berarti Doni itu pengen ada perhatian, berikan kasih sayang. Oke, penguasaan. Kalau pengusahaan itu misalkan contohnya Doni itu apa ya? Dia ngambil makanan, dia memaksa dia. Dengan memaksa dan meminta makanan temannya, kemudian temannya memberi, itu sudah rasa ada kepuasan bahwa dia bisa menguasai, ya. Dan kesenangan. Kesenangan kayak itu tadi misalkan iseng, hanya iseng. Jadi kalau misalkan dia ngajak makan itu dia seneng aja gitu. Jayo gitu ya. Iseng gitu ya. Senang kalau bisa. Jadi dia kurang senang mungkin hidupnya ya. Jadi kesenangannya dia itu dengan jayo gitu ya. Kayak perilaku jayo. Kebebasan. Kalau misalkan jawabannya Doni itu adalah ternyata saya bosan nih sama apa namanya Menu mungkin makanan. ya, menunya bosan, kayak coba-coba yang lain. Iya mungkin, tapi caranya Doni itu kurang tepat ya. Betul sekali Mbak Lisa. Terima kasih atas pemaparannya ya. Lalunya itu tentang segitiga restitusi. Apa ini pula? Oke. Apa kemudian HP-nya didekatkan? Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap ya. Dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal, yang telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi menstabilkan identitas itu ketika kita menemukan siswa yang melanggar aturan, kita tidak boleh langsung menghukum atau memarahinya. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya, misalnya dengan kata-kata seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Jadi tidak menyalahkan. Ya, kuatkan dulu identitasnya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, tadi kan sudah ditenangkan, distabilkan. Sekarang kita mau memvalidasi kesalahannya. Ditanya kenapa melakukan kesalahan itu, apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya melakukan kesalahan seperti itu? Ditanya, kamu pasti deh punya alasan kenapa melakukan hal itu. Ya, seperti itu. Ditanya. Ya, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Udah salah tapi kita tidak menyalahkan. Padahal kamu bisa kan? Bisa, tapi saya nggak berani Bu. Misalnya. Iya. Tidak berarti kesalahannya tidak kita pojokkan gitu ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Dibanggakan juga ini di sini. Misalnya dia melawan orang yang dengan fisik misalnya gitu ya. Berarti dia hanya melindungi dirinya. Jadi ada yang bisa misalkan melakukan fisik, kontak fisik atau ya, bahaya atau apa, dia melawan itu mungkin untuk melindungi sesuatu yang tadi berharga untuk sesuatu tersebut ya. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Penting sekali Bapak Ibu menanyakan ke anak tentang kehidupan yang dia inginkan. Atau kalau di sekolah itu kita menanyakan keyakinan yang telah disepakati yang tidak kamu kerjakan itu apa, ya?
atau keyakinan yang dilanggar menurut kamu itu apa? Dan seharusnya bagaimana? Ya, keyakinan yang seperti yang tepat dilaksanakan. Berikut contoh saya sudah melakukan tahapan restitusi kepada siswa ya. Mohon disimak baik-baik. Silakan. Assalamualaikum. Oh, salib ya, sudah salib. Ya, teman dulu. Oke, selamat siang salib. Salib, saya sudah tahu kenapa ibu mengambil salib hari ini. Oke, nih, jadi begini ya salib tadi, ketika ibu akan mengajar kelas kelas, ibu mendengar ada tuntutan ya, katanya salib dan Mira bertukar ya. Ada apa sih sebenarnya? Yang selalu bilang kaki saya salib dan bukan namanya match. Oh begitu, oh iya. Ibu Mira sepertinya kalau dilakukan seperti itu sama halnya ya dengan salib kesal juga ya. Oke. Terus emang yang dilakukan oleh salib selain itu apa lagi? Saya mendorong dia sampai jatuh. Lalu saya balik ke ngatain dia. Mendorongnya Mira sampai jatuh. Oh iya. Makanya juga bilang ya mungkin ya sebenarnya namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Karena juga ibu kalau seperti itu akan merasa kesal dan melakukan hal yang sama seperti yang salib lakukan kepada Mira ya. Oke, tapi ibu percaya kok kamu melakukan itu, salib melakukan itu pasti ada alasannya. Apa tuh alasannya? Ya, saya bersaja, bilang dasarnya mengejek saya dengan nama ayah saya. Itu kan yang saya besar bu. Oke, ya wajar sih kamu melakukan hal yang itu ya. Tapi setidaknya kamu tidak terlalu berlebihan ya. Kamu tidak sampai memukulnya. Sebenarnya kamu bisa ya melakukan lebih dari mendorong ya. Kamu bisa memukulnya dia. Iya, bisa mendorong lebih dari. Oh gitu. Baik Salib, sekarang ibu tidak akan mencari siapa yang benar atau salah ya. Tapi menurut Salib, tindakan Salib tadi mendorong dia itu apakah menurut Salib itu benar atau salah atau sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau saya sudah berdoa seperti itu, karena saya merasa emosi aja, akhirnya saya buat seperti itu. Jadi prinsip atau keyakinan apa yang Salib laksanakan itu yang tidak mewujudkan keyakinan kelas? Ya, saya sebenarnya sangat berharga sama orang. Namun karena saya emosi, saya akhirnya saya mendengar saya itu. Kamu yakin kamu bisa menghargai orang lain? Ya iya bukan, sangat penting bagi kita sebagai perempuan dan Tuhan dan yang lain. Nah, sekarang apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa hidup rukun, damai dengan teman kamu bagaimana? Saya bisa berbagi dan dengan diri lagi dan tidak emosian dan lebih dulu sendiri. Bagus, berarti kamu sudah paham dengan keyakinan yang kelas yang kita buat ya. Nah, sekarang tindakan selanjutnya Salib bagaimana nih sebaiknya untuk memperbaiki yang tadi? Saya akan minta maaf kepada Mira dan menghargai orang lain dan berpikir dulu sebelum tindak. Lalu saya akan katakan kepada Mira kelas ketika kejadian itu terulang. Oke, baik Salib, berarti kamu sudah menyadari akan kesalahan kamu dan kamu sudah berpikir apa yang sebaiknya kamu atau Salib lakukan itu kan. Oke, percaya sama Salib akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang silakan Salib kembali ke kelasnya. Saya dengan kalian ya. Nah, Salib masuk Ya, Salib pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Salib. Nah, begitu Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada salah satu murid kita. Ini real dan fakta ya Bapak Ibu. Spontan saya gitu melakukan, maksudnya memanggil anak itu spontan. Memang di kelas 9 kan tahu kan Bapak Ibu, anak-anaknya luar biasa, ada Wira, ada si Agus gitu kan, ribut aja
ada si Rifa gitu tuh. Tapi pada saat itu ya itu ada ribut-ribut tuh, ya udahlah saya coba restitusi. Itu kebetulan sekali benar gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, itulah pemaparan atau diseminasi tentang budaya positif dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa menerapkannya di sekolah kita. Untuk sesi berikutnya yaitu saya pengen ada tanya jawab, refleksi dan umpan balik ya. Untuk tanya jawab tadi Bu Debi sudah ya. Oke, mau ada lagi yang bertanya barangkali atau merefleksi? Umpan balik dulu ya, umpan balik dulu. Silakan dari Ibu siapa nih? Ibu Kepala Sekolah mau? Oke. Dari Bu Indah, silakan. Oh, Bu Rito. Refleksi. Terima kasih teman-teman ya, sudah bisa hadir di acara diseminasi ini. Tentunya ini akan menambah pengetahuan ya, yang selama ini sudah belasan tahun mengajar, ternyata ada ilmu lainnya dalam menangani siswa. Terima kasih, pemaparannya sudah cukup bagus dari Mira. Ya, intinya kita sebagai guru harus terus menimba pengetahuan untuk selain apa ya, pedagogi, teori atau keilmuan kita sendiri, juga ternyata penting untuk bagaimana kita bisa menangani siswa dengan baik. Karena kalau kita sudah bisa menangani siswa dengan baik, insya Allah ilmu yang kita sampaikan itu akan bisa diterima dengan baik pula. Sudah diundang di acara diseminasi pada acara ini. Dari pemaparannya sudah cukup bagus dan menambah pengetahuan bagi kami dalam menangani siswa. Yang terutama saya ya, sudah belasan tahun ternyata dalam menangani siswa itu harus kita menambah ilmu dalam apa ya, bagaimana sih caranya agar siswa itu ilmu yang kita berikan itu bisa diterima dengan baik. Itu ada faktor lain, ternyata hal-hal tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ira. Yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ira ternyata ada hal-hal yang kita harus tahu yang apa ya, untuk menambah kualitas diri kita sendiri sebagai pendidik seperti itu. Dan untuk Ibu Ira sendiri bukan diharapkan ya, mudah-mudahan bisa memberikan kepada kami motivasi dan ilmu-ilmu lainnya, karena Ibu Ira sedang menggali ilmu di CGP, tentunya itu amat sangat berharga dan luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan bisa sukses mendapatkan hasil yang luar biasa. Memberikan umpan balik yang sangat positif bagi saya dan bagi kita semua ya. Tentunya ucapan terima kasih juga buat saya kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Bapak Ibu hebat sudah mau menyempatkan hadir datang di acara diseminasi ini, merupakan suatu penghormatan yang besar bagi saya ya, apresiasi yang begitu baik kepada saya ya. Oke, dilanjutkan dengan itu mungkin ya, refleksi dari semua kegiatan yang sudah kita laksanakan ya. Boleh nggak saya minta satu kata Bapak Ibu mengucapkan kata yang tadi kita bahas ya, boleh satu kata atau dua kata ya. Dari pembelajaran ini boleh menyenangkan atau menyedihkan atau apa atau apapun perasaan ya. Perasaannya bagaimana, kemudian ditambahkan boleh rasa senang jadi menambah ilmu atau bagaimana lah, terserah ya. Saya minta semuanya berefleksi ya. Oke, siap? Oke, mulai dari Bu Mira.
alhamdulillah memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat, terutama bagaimana kita memahami kondisi anak, kemudian kita menanganinya gimana, jadi kita bisa bersikap yang tepat, tidak langsung menghukum anak. Jadi intinya luar biasa, sangat bermanfaat. Sukses selalu untuk Bu Ira. Oke, terima kasih. Ini mau 2 paragraf atau? Ya. Masya Allah. Luar biasa. Satu kata bermakna. Alhamdulillah. Oke. Satu kata buat Bu Ira, ibu yang hebat. Masya Allah. Terima kasih. Ayo. Ibu Tika. Satu kata buat Bu Ira. Cantik dan 2 kata itu. Kayaknya bermanfaat materi. sama-sama Ibu Tika. Masya Allah. Satu kata buat Bu Ira, semoga Semoga. Oke, terima kasih Ibu. Ya, Ibu Dina yang cantik jelita. Ya, Ibu Dina bermanfaat banget. Oke, terima kasih. Satu kata buat Bu Ira, semangat dan selalu sukses. Itu 2 kata. Oke, ya. dalam memberikan ilmu baru buat Oke. Satu kata buat Bu Ira, hebat. Oke. Satu kata saja cukup keren. Oke. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih atas dukungan dan doanya kepada saya. Oke, saya pengen ada lihat atau gimana ya? Kedaung. Keren. SMP Negeri 1 Kedaung. Keren. Kreatif. Apa tuh? Religi. Elaborator. Ada nggak sih? SMP 1 Kedaung. Keren. SMP Negeri 1 Kedaung. Keren. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan pantun. Pergi ke toko membeli parfum. Dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diseminasi ini bermanfaat.